masukkan ini sudah mulai dicampur, tapi ngaduknya lebih lama. Iya, sisanya iya. mana sebagian nanti untuk tergantung ngaduk Bapak Ibu garam ya. krosok mau langsung Dua cara. mau yang pertama nanti air mes malam ini bisa kita direndam sudah siap. tadi malam. Nah ini airnya sudah tinggal kita tidurkan setelah diaduk dengan air. sebagian Ini tinggal ya pagi-pagi dia akan lebih mudah larut. Ya. Yang kedua ya. Oke. ya ini yang sudah dicairkan tadi malam nih. Nah, ya kalau mau lihat ya, kalau kita tidak tidak dipanaskan terlebih dahulu, kita diamkan semalam seperti susu, air susu. Ya, Bu, coba ini ya air panas. Ya, mau pakai air ini apa? Sorry, air telang. Enggak, telangnya mana? Oke. Ya, ini berapa liter? Ini maaf, ini yang belakang ini kalau mau lihat ini sudah mesnya sudah tercampur, betul-betul tercampur. Ini dikurangi sedikit untuk garam. Karena kalau mendadak dia kempal-kempal kayak bubur mutiara begitu. Berapa lama Ya, ini, Pak? ini 1 malam, Pak. Oh iya. Direndam 1 malam. Iya. Nah, kalau kerja seperti ini harus pakai masker. Ada sedikit serpihan-serpihan yang keluar, baunya menyengat, tidak terlalu baik untuk paru-paru kita. Ya, jadi pakai mask kalau sedang menggarap ini. Bikin sabun padat pun juga harus pakai masker dan pelindung tangan, mata dan sebagainya. Nah, ini sudah. Nah, nanti ketika keduanya sudah dicampur, ini juga perlu yang sudah direndam semalam, juga perlu dipanaskan supaya bening dan matang. Ya. Ya. Nah, ini sudah mulai terlihat agak bening-bening. Mau ngaduk, monggo, ayo. Ini saya bau wangi banget. Tetapi saya praktekkan. Setelah saya rendam, saya potong-potong dulu, saya rendam, saya masak, baunya nggak terlalu wangi. Dengan kondisi banyak begini kurang. Warnanya sedikit agak mangkak ya, putih tua. Saya pikir ini baik untuk sabun padat barangkali atau untuk masak, sehingga ketika kita kecap terasa. Tetapi untuk dicium begini saja wangi. Begitu direbus tidak terlalu wangi. Tetapi kalau Bapak Ibu senang, monggo dimanfaatkan. Nah, sembarang mau setengah liter monggo, semua sudah terhitung, jangan sampai kurang lebih. Nah, saya tadi catatan ya soal warna. Jangan memakai manggis, kulit manggis nya, karena manggis adalah pewarna alami. Tadi Romohan katakan ekoprint bagus. Warnanya antara lain kulit manggis. Nah, kalau kita bikin sabun dengan kulit manggis, untuk warna-warna oke, untuk putih nanti jadi putih tua, sayang ya. Nah, itu diperhatikan. Buah naga itu luntur. Setelah dibuat, mau pakai tidak pakai buah naga, hasilnya sama. Bilang. Oke. Monggo Ibu. Sudah? Ya. Nah, warnanya bagus, biru. Biru nanti ketika ketemu ekoenzim pudar ungu sedikit berkurang warnanya. Ini yang belum, prosesnya akan lebih cepat yang direndam karena ini kan masih kental tadi ya mesnya. Sakti mungkin mulai menghitung nimbang garam yang untuk ini, kemudian gliserin untuk yang sini dan sini, kanan kiri. Garam untuk sebelah kiri saya, kanan Bapak Ibu 50 gram 50 gram, saya tambahin 1 sendok makan sekitar 20 gram
Iya, tiap 3 liter saya tambahin 1 sendok makan. Jangan. Campur air dulu. Gliserinnya 50 gram. Nah, biar hancur, biar bening. Gliserin untuk pelembut kulit, pelembut supaya tidak kasar tangan kita. Enggak usah. Sebaiknya larut supaya nanti semua bahan larut berarti konsentrasi di sabun kita rata, tidak ada yang terhilang. Ya, cair itu nanti sendiri-sendiri ya ukurannya. Garam disaring, nanti akan kelihatan kental ketika dicampur. Ya, terus gliserin. Ya, gliserin juga boleh dimasukkan. Tambah airnya lagi. Ini digojaki, Bu. Nah, digojaki. Monggo. Nah, ini setelah selesai ini, ada pertanyaan tentang sabun lagi? Saya akan serahkan ke Bu Yana yang akan rendam lagi. Monggo, Ibu. Maaf tadi apa saya Waktu dan tempat saya persilakan. terima kasih Bu Rina yang udah luar biasa membawakan pelatihan kemarin ekoenzim dan kali ini sabun ekoenzim. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang kepada Romo, suster dan juga Bapak Ibu semuanya. Salam kenal dengan saya Yana dari Ekoenzim Nusantara, lawan juga. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja sih manfaat ekoenzim. Tadi sudah dikatakan oleh Romo yang membuat saya merasa suatu frekuensi yang sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Rina. Marilah kita berdamai dengan alam. Itu sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, ya. Jadi kenapa kok kita berdamai dengan alam? Hubungannya apa? Emangnya saya menyakiti alam? Mungkin kita nggak sadar, ya kan? Saya nggak metik bunga, saya nggak melakukan kerusakan pada alam, saya nggak nebang pohon sembarangan. Apa sih yang saya lakukan sampai saya harus berdamai dengan alam, gitu ya? Nggak kita sadari. Tapi ternyata bahwa setiap hari kita selalu menggunakan bahan-bahan kimia. Betul ya? Kemarin sudah disinggung oleh Ibu Rina pastinya di saat sosialisasi. Dan itu adalah musuh dalam selimut. Tanpa kita sadari, ketika air itu mengalir bahkan sampai ke laut, sebelum menuju ke laut itu sudah mencemari lingkungan kita. Dan dengan ekoenzim, selain sehat untuk tubuh kita, tapi juga sehat untuk alam lingkungan. Tadi kita pelajari bersama bagaimana cara membuat sabun ekoenzim, salah satunya dengan menggunakan bahan mesh. Masih banyak bahan-bahan yang lain yang bisa kita buat ya dari sabun ekoenzim ini, termasuk nanti juga bisa buat sabun batang, bisa juga untuk mandi gitu ya, atau mungkin sabun cair itu juga bisa menggunakan ekoenzim. Atau yang paling sederhana, misalnya direndam kaki merupakan salah satu bagian dari hidroterapi. Dan kenapa kok kaki yang direndam? Ya karena itu yang paling gampang. Kalau di rumah punya bathtub silakan, lebih bagus lagi seluruh tubuh direndam dengan. Apalagi untuk orang-orang yang punya penyakit tertentu gitu ya, yang cukup berat, itu berendam dengan ekoenzim sangat bagus sekali. Manfaatnya itu banyak sekali. Oke, udah siap belum? Kemudian ekoenzim sesuai dengan ketersediaan yang ada ya. Misalnya punya banyak ya silakan, gitu aja. Ya, kalau misalnya maaf ya, saya masih keder-keder kalau deket-deket sama. Ada mencatat supaya saya tidak kelewatan gitu ya ceritanya ya. Kalau sampai saya telat melewatkannya kan sayang sekali. Yang pertama yaitu untuk infeksi jamur. Ngerti ya? Kadang-kadang di kaki itu
jamur, kemudian gatal-gatal. Nah, itu dengan melakukan rendam kaki ini bagus sekali. Kemudian dia juga bisa mengangkat sel kulit mati. Nah, pernah lihat ya kalau kaki kita coba dicek, ada nggak yang pernah seperti contohnya kesleo, nyeri sendi, ada bengkak, gitu ya, karena nggak sengaja terkilir. Nah, ini juga bisa meredakan nyerinya, atau mungkin karena centengan. Jadi merelaksasi tubuh ini adalah mengurangi stres, ya nggak? Karena kita merasa nyaman. Kemudian juga meningkatkan kualitas tidur. Nah, ini hubungannya dengan produksi hormon melatonin, sehingga membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Yang punya insomnia, ada nggak di sini? Yang nggak bisa tidur, susah tidur. Kalau nggak bisa tidur, rendam dulu ya, pakai cairan hangat ekoenzim. Ini semangat banget ya. Kurang lebih antara 37 hingga 40 derajat Celcius ya. Dan ini masing-masing orang jelas berbeda-beda. Nggak mungkin kita samakan. Lalu pakai ukuran derajat nggak perlu. Yang penting adalah kita merasa nyaman. Tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas, nanti kebakar. Ya. Tapi juga nggak boleh terus nyamanku segini. Nggak bisa, harus sampai titik batas kita merasa bisa menahan rasa panas. Kalau enggak nanti siap-siap. Eman-eman tuh ya, kayak gitu. Kemudian boleh ditambahkan garam, karena di sini tidak Epsom. Pakainya garam krosok. Boleh nggak ya? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ibu-ibu bapak-bapak punya, belilah garam Epsom. Ya, karena garam Epsom ini lebih bagus. Kalau misalnya mau menambahkan ya, kalau misalnya tidak pakai garam Epsom boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk terapi tertentu, kita butuh untuk rasa yang mungkin aku kok pegel banget, capek banget, atau mungkin ada tertentu yang memang kita ingin dapatkan gitu ya, boleh menambahkan garam Epsom. Garam Epsom ini beda ya. Ini cukup ya. Sesuai ketersediaan. Kalau misalnya minimal paling sedikit berapa? Ya enggak sih, 2-3 tutup botol pun bisa. Dengan dilanjutkan karena ini bisa memicu kan peredaran-darahnya kan cepat. Lebih enak ya rasanya. Ini belum 36 kali, ini 36 kali lebih mantap, langsung seger ya. Nah, kemudian setelah itu tangannya digosok sampai hangat. Lalu Kesan atau rasanya apa di rendam? Ibu, apa rasanya? Ini saya baru pertama kali merasakan seperti ini. Apa rasanya Bu? Cerita. Enggak Bu, itu karena peredaran darahnya lancar. Jadi perlu kita ketahui bersama ya. Ketika kita terlalu banyak berdiri, terlalu banyak duduk, atau di sini ada nggak yang sering semutan? Nah, itu karena peredaran darahnya tidak lancar. Ini karena kaki yang ditekuk terus, atau mungkin kalau misalnya kita tidurnya nggak berubah-ubah, ngene atau dijadiin bantalan, terus bangun tuh masih jadi baal, gitu ya. Itu karena peredaran darahnya tidak lancar dari luar. Tapi ada juga peredaran darah yang tidak lancar dari dalam. Berarti ada apa? Sumbatan. Nah, dengan adanya ini, dengan sering-seringnya terapi, dengan menggunakan rendam kaki air hangat dengan ekoenzim ini bisa melancarkan peredaran darah. Jadi kalau untuk orang yang sakit stroke gitu ya, itu bagus banget. Tapi tentunya butuh terapi-terapi yang lainnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa terapi rendam kaki ini adalah suportif ya. Cek
coba dicek dilihat. Nah, sudah sudah lengket, sudah pinggir. Sedikit ya, kurang sedikit. Mungkin